PT Inovasi Milenial. Ia nama sebuah perusahaan yang didirikan oleh 7 anak kaum milenial tentunya, yang mempunyai inovasi untuk membangun negeri ini, di mana perusahaan ini menggeluti dalam bidang konsultasi teknis dan manajemen, yang tentunya di dalam pembangunan wilayah dan kota yang ada di Indonesia. Yang telah kami dirikan pada tanggal 20 Januari 2013 yang bernama PT Inovasi Milenial yang beralamatkan di Jalan Braga nomor 123 Bandung. Kami berada di bidang jasa konsultan. Ruang lingkup yang kami berikan pada saat ini berada di bidang arsitek, planologi, transportasi, teknik sipil, dan juga teknik lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fajar Bageta Emerul. Di sini saya sebagai komisaris PT Inovasi Milenial. Nama saya Fazri Ismail. Di sini saya menjabat sebagai komisaris di PT Inovasi Milenial. Saya Muhammad Fadil Ramadan. Saya di sini sebagai Direktur Utama PT Inovasi Milenial. Saya Dini Rakabara. Saya menjabat sebagai Direktur 1 di PT Inovasi Milenial. Perkenalkan, nama saya Kacana Ramadan. Saya menjabat sebagai Direktur 2 di PT Inovasi Milenial. Nama saya Tegar Aditama. Di sini saya menjabat sebagai administrasi perusahaan dari PT Inovasi Milenial. Susunan kepengurusan perusahaan. Dari perusahaan ini terdapat komisaris, direktur utama, direktur 1, administrasi perusahaan, dan direktur 2, serta memiliki divisi. Ada 5 divisi, yaitu divisi pemasaran, pembina relasi dan promosi, divisi sipil dan transportasi, divisi tata ruang dan lingkungan hidup, divisi arsitektur dan landscaping, dan divisi survei dan pengukuran. Untuk susunan kepemilikan modal, untuk yang paling tinggi itu terdapat di jabatan komisaris. Komisaris memiliki saham 25%, lalu direktur utama 20%, direktur 1 15%, direktur 2 10%, dan administrasi perusahaan sebanyak 5%. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang daerah di kawasan strategis ekonomi Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah otonom sudah memiliki suatu rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang bisa dijadikan panduan untuk pembangunan. Penyusunan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan ini yaitu Kecamatan Cilimus, atau lebih tepatnya kawasan wisata Sangkan Hurip dan Linggarjati. Dari ruang lingkup kegiatan untuk penyusunan rencana detail tata ruang Kabupaten Kuningan ini, yaitu pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah pengumpulan data-data atau semua yang menunjang dari penyelenggaraan penyusunan rencana detail tata ruang ini. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga adalah analisa data. Analisa data yaitu tahapan untuk mendapatkan informasi atau menspesifikasikan informasi yang telah didapatkan. Yang empat, konsultasi publik. Konsultasi publik ini terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan pertama konsultasi yang dilaksanakan untuk menggali permintaan, keinginan, kebutuhan, dan keberatan dari masyarakat. Yang kedua adalah konsultasi hasil kompilasi masukan yang didapatkan dari masyarakat untuk rencana penataan ruang. Untuk selanjutnya, perumusan konsep. Perumusan konsep ini adalah perumusan di mana rencana struktur ruang kawasan, rencana peruntukan blok, rencana penataan bangunan dan lingkungan, dan yang terakhir indikasi program pembangunan. Selanjutnya yang nomor 6, penyusunan instrumen pengadilan,
Yang ke-7, penyusunan sistem informasi geografis. Yang ke-8, penyusunan rencana peraturan daerah. Yang pertama, dari lingkup metodologi, yaitu yang pertama, jangka waktu perencanaan. Yang kedua, acuan dan sumber peta. Yang ketiga, substansi teknis. Dari substansi teknis ini terdapat beberapa pendukung, yaitu pertama, analisa. Di dalam analisa ada analisa struktur, bagian wilayah, analisa peruntukan blok, analisa prasarana transportasi, analisa fasilitas umum, analisa utilitas umum, dan analisa amplop ruang. Yang terakhir, analisa kelembagaan dan peran serta masyarakat. Poin selanjutnya yaitu rencana. Dalam rencana ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, rencana struktur ruang. Yang kedua, rencana fasilitas umum. Yang ketiga, rencana peruntukan blok. Yang keempat, rencana penataan bangunan dan lingkungan. Yang kelima, indikasi program pembangunan. Selanjutnya, pengendalian rencana detail. Ya, untuk selanjutnya, sistem informasi geografis. Yang selanjutnya, peran serta masyarakat. Tentang organisasi pelaksanaan kerja di PT Inovasi Milenial, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan jadwal waktu yang telah ditetapkan, maka pihak konsultan dalam hal ini akan menyusun struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan. Penyusunan struktur organisasi pelaksanaan tersebut menyangkut hubungan kerja, pemberi tugas, dan penerima pelaksanaan pekerjaan konsultan. Berikut seperti tabel yang berada di presentasi seperti ini. Dipimpin oleh ahli perencanaan wilayah, lalu ada yang membantunya seperti ahli transportasi, ahli lingkungan, ahli perencanaan kota, ahli JIS, ahli arsitektur, dan ahli ekonomi, dan ahli hukum. Anggaran belanja, penyusunan dokumen RDTR Kawasan Strategis Ekonomi Kawasan Wisata Sangkan Hurip dan Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wisata. Pada usulan biaya langsung terdapat beberapa bidang keahlian, yaitu ahli perencanaan wilayah, ahli JIS, ahli sipil, ahli transportasi, ahli hukum, ahli lingkungan, ahli perencanaan wilayah kota, dan ahli ekonomi, di mana tiap bidang tersebut memiliki satu personil dan memiliki biaya masing-masing bidang sehingga menghasilkan total biaya dari seluruh bidang ahli sebesar Rp280.500.000. Yang kedua, biaya langsung non-personil, yaitu biaya menunjang survei dan pengumpulan data meliputi perjalanan dinas, sewa alat presentasi atau FGD. Dalam hal ini terdapat berbagai jenis biaya, yaitu biaya konsumsi, makan, snack, plus minum, biaya pertemuan, biaya penginapan, dan biaya transportasi. Jika dijumlahkan yaitu totalnya Rp38.750.000. Dan untuk kelompok biaya pada bagian biaya langsung personil di tenaga ahli dengan total biaya Rp280.500.000 dan tenaga penunjang dengan total biaya Rp59.800.000 dan bagian biaya langsung non personil di perjalanan dinas dengan total biaya Rp38.750.000 dan biaya survei dengan total biaya Rp13.820.000 dan presentasi dengan total biaya Rp39.450.000 dan biaya lain-lain dengan total biaya Rp42 juta, sehingga total biaya keseluruhannya itu Rp474.320.000. Setelah sekian lama berkecimpung dalam bidang pelayanan jasa konsultan, kepercayaan yang didapat semakin meningkat. Adapun proyek yang pernah ditangani oleh PT kami, yang pertama ada pembangunan sarana rumah sakit di Tebet, Jakarta Timur. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jembatan Holtekam di Kota Jayapura. Dan demi kepuasan masyarakat Kabupaten Kuningan, kami siap untuk menjalankan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan perencanaan yang berbasis masyarakat serta lingkungan. Maka dari itu, kami dari PT Inovasi Milenial menghaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.